Kebanyakan yang terjadi ketika seorang suami sakit, maka seorang istri akan memberikan perawatan maksimal kepada seorang suami. Dia akan menyiapkan apapun yang diperlukan oleh suami, mulai dari obat, selimut, kalau minta dikerokin pasti dikerokin. Bahkan dia menemani suami 24 jam. 10 menit dipanggil, dia datang. 10 menit lagi dipanggil, dia datang. 10 menit lagi dipanggil, dia pasti datang. Itulah ketika suami sakit, istri akan merawatnya dan dia akan memperlakukan seorang suami tak ubahnya seorang raja. Hal ini berbeda ketika yang sakit itu adalah seorang istri. Bagaimana ketika seorang istri sakit? Maka benar suami itu akan memberikan perawatan kepada seorang istri, tapi di bawah perawatan seorang istri kepada suaminya. Ini fakta. Ketika istri sakit, ini banyak yang parkir, cucian parkir, bersih-bersih rumah parkir, nggak jalan. Kalau yang sakit itu adalah seorang istri, kebanyakan nggak jalan. Nana, wah, anak sendiri jadinya suaminya ini, anak sendiri. Parkir, semuanya bisa parkir. Karena sekuat-kuatnya suami itu tidak akan mampu melakukan pekerjaan-pekerjaan yang biasa dilakukan oleh seorang istri. Gak mampu. Coba saja kalian itu ditinggal oleh istri perjalanan, anaknya ditinggal di rumah, istrinya berangkat. Anaknya satunya masih berumur 5 tahun, satunya sudah berumur 7 tahun, sudah mulai sekolah. Dibangunkan. Yang biasanya yang merawat menyiapkan adalah istri, sekarang kalian yang menyiapkan, dibangunkan, memandikan, memakaikan baju. Yang umur 7 tahun ini berhubung perempuan, rambutnya masih mau kalian ikat-ikat sekiranya cantik rapi seperti mengikatnya seorang ibu. Mampukah kalian melakukan semua itu? Gak mampu. Jamin gak mampu. Iya, paling mampunya cuman paling tidak 3 hari. Itu sudah terasa oleh kalian. Apalagi seminggu, sebulan. Subhanallah, hebatnya seorang istri. Maka untuk seorang istri masuk surga itu mudah. Apa kata Nabi? Idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa hafizat farjaha wa ata'at zawjaha qila laha udkhulil jannah min ayyi abwabil jannah syi'ti. Ketika seorang istri melakukan sholat 5 waktu, sholat fardu yang 5 waktu, nggak usah nambah, sholat sunnah nggak usah. Ini sabda Nabi, ketika seorang perempuan sholat dijaga yang 5 waktu saja, wa shamat syahraha, kemudian dia berpuasa di bulan Ramadan saja, tidak usah puasa sitan min Syawal, 6 hari bulan Syawal, tidak usah puasa hari Senin, puasa hari Kamis, tidak usah, cukup dengan berpuasa di bulan Ramadan. Wa hafizat farjaha, kemudian dia menjaga kehormatannya. Wa ata'at zaujaha, dan dia taat kepada seorang suami. Qilalaha, maka dikatakan kepadanya, udkhulil jannah min ayyi abwabil jannah syi'ti, masuklah ke dalam surga dari pintu manapun yang engkau suka. Itulah kesetiaan yang dimiliki oleh seorang istri. Maka seharusnya lah seorang suami juga memahami seorang istri, peran seorang istri.
di dalam rumah tangga kita. Maka kata Nabi, la yafruq mu'minun mu'minatan in kariha minha khuluqan radiya minha khuluqan akhar. Janganlah seorang suami membenci seorang istri. Janganlah seorang suami kasar kepada seorang istri karena ada beberapa kesalahan, ada satu kesalahan, ada salah satu perangai ataupun sifat yang dimiliki oleh seorang istri, kejelekan yang dilakukan oleh seorang istri. Kenapa? Karena masih banyak kebaikan-kebaikan dari seorang istri yang tidak bisa kita hitung. Wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Kumpulilah, perlakukanlah seorang istri dengan baik. Khairukum, kata Nabi, khairukum khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah orang yang berbuat baik kepada keluarganya. Maka apabila seorang istri dan seorang suami sama-sama memahami, sama-sama menjalankan apa yang sudah menjadi kewajiban kepada pasangannya, maka insya Allah akan tercipta kehidupan yang sakinah, mawaddah, warahmah. Pekerjaan seorang istri itu memang kecil, sedikit dan ringan, tapi berkesinambungan terus menerus, mulai bangun pagi sampai nanti malam. Pekerjaan seorang istri itu tetap ada, bahkan selama anaknya masih belum tidur, suaminya belum tidur, ini seorang istri tidak akan aman. Anaknya tidur, suaminya masih bangun, belum aman. Suaminya tidur, anaknya masih bangun, tidak aman. Baru kedua-duanya ini sudah tidur, anaknya tidur, kemudian suaminya tidur, maka baru istri akan aman. Apakah seorang istri melakukan hal ini karena dia kurang berakal, atau bisa disebut dia mau saja dibodohi oleh seorang suami? Tidak. Dia melakukan karena ketulusan yang ada di dalam hatinya. Dia melakukan semua itu karena berangkat daripada ketulusan yang ada di dalam hatinya. Dia benar-benar tulus. Ketika seorang perempuan dilamar oleh seorang laki-laki dan dia mau untuk dinikahi, maka dia sudah menyerahkan jiwa raganya kepada suami tersebut. Dia akan bermakmum kepada seorang suami, dia akan taat kepada seorang suami, dia akan setia kepada seorang suami. Apalagi dia ingat kepada sabda baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khairun nisa'i man idza nadharta ilaiha sarratka. Sebaik-baik perempuan adalah seorang perempuan atau seorang istri idza nadhartaha sarratka. Jika engkau memandangnya, maka dia akan memberikan kebahagiaan, dia akan berseri-seri, dia akan membahagiakan. Wa idza amartaha ata'atka. Dan ketika seorang perempuan itu kau perintah, maka dia akan taat kepadamu. Wa idza ghibta anha hafizatka fi nafsiha wa malika. Dan apabila engkau jauh daripada perempuan itu, dia akan menjaga dirimu dengan menjaga dirinya dan menjaga hartanya. Bahkan dalam hadis lain baginda Nabi menyebutkan, lau kuntu amiron ahadan ayyasjuda li ahadin la amartul mar'ata antas juda li zawjiha. Seandainya saya
boleh memerintahkan seseorang untuk sujud kepada seseorang, maka niscaya saya perintahkan seorang perempuan, seorang istri untuk sujud kepada suaminya.